I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran, yaitu metode Inside Outside Circle atau disingkat dengan IOC. Pembelajaran metode Inside Outside Circle ini diawali dengan pembentukan kelompok. Jika dalam kelas terdiri dari 40 orang, maka bagilah menjadi 2 kelompok besar, dan tiap-tiap kelompok besar terdiri dari 2 kelompok lingkaran dalam yang beranggotakan 10 orang dan terdiri dari kelompok lingkaran luar yang terdiri dari 10 orang. Aturlah sedemikian rupa, yaitu kelompok lingkaran dalam berdiri melingkar menghadap keluar. Begitupun sebaliknya, kelompok lingkaran luar berdiri melingkar menghadap ke dalam. Nah, kemudian setelah kelompok lingkaran luar dan lingkaran dalam berhadap-hadapan, berilah tugas pada tiap-tiap pasangan yang berhadap-hadapan itu. Kemudian kelompok tersebut disebut dengan kelompok asal. Sebaiknya tugas yang diberikan oleh kelompok asal itu harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. Karena dalam kelompok ini terdiri dari 10 pasangan, maka otomatis ada 10 indikator-indikator pembelajaran. Kemudian berilah waktu secukupnya kepada tiap-tiap kelompok untuk berdiskusi. Setelah mereka melakukan diskusi, mintalah anggota kelompok dalam bergerak berlawanan dengan kelompok lingkaran luar. Setiap pergerakan ini akan terbentuk kelompok-kelompok baru, dan kelompok-kelompok ini wajib memberikan informasi berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok asal. Demikian seterusnya. Pergerakan baru diberhentikan jika kelompok luar dan dalam dipertemukan kembali dengan kelompok pasangan asalnya. Hasil diskusi di tiap-tiap kelompok besar di atas kemudian dipaparkan sehingga terjadilah diskusi antar kelompok besar. Diskusi ini diharapkan menghasilkan pengetahuan yang bermakna bagi setiap peserta didik. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang lebih komprehensif. Kemudian di penghujung pertemuan, untuk mengakhiri pembelajaran metode Inside Outside Circle ini atau metode IOC ini, guru diharapkan untuk memberi ulasan atau mengevaluasi hasil diskusi yang telah dilakukan oleh peserta didik. Perumusan kesimpulan dapat juga dibuat sebagai konstruksi terhadap pengetahuan yang telah diperoleh dari hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu dengan kalian semua di mata pelajaran bimbingan dan konseling pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah bullying, dan kita akan belajar dengan menggunakan permainan kecil, yaitu Inside Outside Circle, di mana di kelas ini ibu akan membagi 2 kelompok dan membentuk lingkaran besar untuk mengelilingi lingkaran kecil. Baik, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ibu akan membagi murid kelas ini menjadi 2 kelompok
Ini kelompok A dan ini kelompok B. Baik anak-anak, sebelum memulai, mari kita sisihkan bangku-bangku di kelas terlebih dahulu. Untuk kelompok A, silahkan kalian membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar. Untuk kelompok B, silahkan kalian melingkar di luar kelompok A, kemudian menghadap ke dalam. Baik anak-anak, masing-masing dari kalian sudah berhadap-hadapan. Artinya, kalian sudah mendapatkan pasangan masing-masing ya. Selanjutnya, kalian adalah bertukar informasi, yaitu apa dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban dan bagaimana cara mencegahnya. Kemudian, masing-masing siswa yang berpasang-pasangan saling berbagi informasi mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Setelah selesai diskusi, kelompok B berputar mengikuti arah jalur jam dan kelompok A berdiam sehingga pasangan di depan kalian berganti dengan orang yang berbeda dan diskusikan pendapat kalian terhadap pasangan di depan kalian. Begitu pula selanjutnya, dengan kelompok berputar mengikuti arah jalur jam dan kemudian kelompok B berdiam dan kembali berdiskusi sehingga semua orang mendapat giliran. Baik anak-anak, Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Baik anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Selanjutnya, masing-masing kelompok A dan kelompok B berdiskusi, lalu tentukan salah satu anggota kelompok yang akan maju dan menyampaikan hasil diskusi setelah pertukaran pikiran antara kelompok A dan kelompok B sebelumnya. Jadi dampak negatif dari bullying ialah terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, dan rasa tidak nyaman. Kemudian cara mencegah dan melawan bullying yaitu pertama, jangan sendirian terutama di tempat sepi dan hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Baik, saya dari perwakilan kelompok B akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Dampak negatif dari bullying ialah pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, dan grogi, serta terganggu prestasi belajarnya seperti nilainya yang menurun. Cara mencegah dan melawan bullying yaitu jangan berada di sekitar orang yang suka melakukan bullying dan jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Terima kasih. Anak-anak, diskusi mengenai bullying sudah selesai dikarenakan waktunya sudah habis. Ibu harap kalian bertukar informasi, kalian jadi paham apa saja penyebab bullying dan bagaimana cara mencegahnya agar itu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, Ibu harap pertukaran informasi yang sudah kalian lakukan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.